Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin resmi bertemu dengan suasana hangat dan penuh keakraban di Istana Konstantinovsk, Saint Petersburg. Ya, dalam pertemuan bilateral ini, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan diplomatik dan kemitraan strategis di bidang perekonomian. Pertemuan yang berlangsung di Istana Konstantinovsk, Saint Petersburg tersebut sangat hangat dan sangat erat, menjadi pembuka momen diplomatik Indonesia-Rusia yang sangat erat untuk kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Rusia sudah berjalan selama 75 tahun, menjadi simbol komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin lama, sekaligus membuka lembaran baru kerjasama Indonesia-Rusia yang lebih erat dan konkret. Selain itu, Rusia juga menjadi mitra perdagangan yang kuat, lebih lagi Rusia menjadi penggawa dalam organisasi BRICS. Bagi Indonesia, dukungan Rusia untuk Indonesia bergabung ke BRICS sangat berarti dengan kemitraan strategis yang konkret di kawasan Asia Pasifik. Meningkat terus, saya mengikuti perkembangan, banyak kemajuan di berbagai bidang, ekonomi membaik, hubungan ekonomi kita, kerjasama di banyak bidang juga sangat baik. Dan perjanjian kita ikut serta dalam Eurasian Free Trade Area juga berjalan dengan sangat baik. Jadi terima kasih Presiden Putin, banyak sekali kemajuan dalam hubungan ini, dan terima kasih saya diundang sebagai tamu kehormatan di St. Petersburg Economic Forum. Ya, sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin secara tegas mendukung Indonesia masuk menjadi anggota BRICS demi keseimbangan kemitraan strategis kawasan Asia Pasifik. Ya, dalam sambutan jamuan spesial di Istana Konstantin Saint Petersburg, Presiden Vladimir Putin menyatakan dukungan penuh Rusia untuk Indonesia menjadi bagian dari kekuatan ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Putin menilai hubungan Rusia dan Indonesia semakin kuat dan erat yang terjalin selama 75 tahun ini akan memberikan manfaat besar bagi kerjasama perekonomian kawasan, terutama bagi perdagangan kedua negara, di mana dalam pertemuan ini 4 kesepakatan ditandatangani antara Presiden Putin dan Presiden Prabowo, di antaranya MOU kerjasama di bidang pendidikan, di bidang perhubungan, di bidang digitalisasi dan komunikasi, serta kesepakatan di bidang investasi senilai 2 miliar euro. Rusia menilai Indonesia merupakan mitra dagang utama di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Presiden Putin berharap Indonesia dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kerjasama perekonomian di dalam organisasi BRICS. Утвержденные нами с господином президентом по итогам переговоров декларации о стратегическом партнерстве поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей на самых разных направлениях. Dalam deklarasi yang kami mengadopsi hari ini, kita mencatat tujuan serius dan bertanggung jawab di bidang berbagai-bagai. И прежде всего в торговле и экономике. Khususnya dalam di bidang perdagangan. Помимо этого подписаны целый ряд других межправсоглашений и межведомственных договоренностей. Selain itu, kita menandatangani sejumlah dokumen dan perjanjian. Pemirsa, PT Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRE menggandeng perusahaan EBT asal Filipina melalui pengambilan sebagian saham sebanyak 20%. Ya, langkah ini guna meningkatkan portofolio energi hijau sekaligus pertukaran teknologi dalam pengembangan energi hijau di kawasan ASEAN. PT Pertamina New and Renewable Energy atau Pertamina NRE bersama Citico Renewable Energy Corporation atau REC, perusahaan energi terbarukan asal Filipina, sepakat menjalin kerjasama melalui perjanjian pengambilan bagian saham baru senilai 120 juta dolar Amerika atau setara 1,96 triliun rupiah. Kerjasama strategis ini menandai kepemilikan Pertamina NRE atas 20% saham CREC yang ditandatangani oleh CEO Pertamina NRE John Anis dan CEO CREC Oliver Tan. CEO Pertamina NRE John Anis menyebutkan kerjasama strategis ini menjadi milestone tidak saja bagi Pertamina NRE dan CREC, tapi juga bagi Indonesia dan Filipina.
di mana langkah ini dipandang dapat meningkatkan portofolio energi hijau sekaligus pertukaran pengetahuan serta teknologi untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan energi hijau. Memang fokus sekarang adalah pengembangan solar panel yang ada di Filipina. Yang seperti saya sampaikan, yang menarik bagi kami tentu saja adalah perusahaan ini adalah perusahaan yang terkemuka di Filipina, nomor 2 sekarang di Filipina, tapi akhir tahun akan menjadi nomor 1. Kenapa? Karena ada pengembangan 1 gigawatt in progress. 500 megawatt akan tercapai bulan depan, akhir tahun nanti another 500 megawatt. Jadi akan 1,3 karena sekarang mereka punya sekitar hampir 280-an 300 megawatt. Nah, jadi pengembangan itu cukup masif, cukup menarik. Nah, bagi Indonesia apa sih sebetulnya? Nah, bagi Indonesia itu satu, mereka itu kan punya pengalaman yang luar biasa. Jadi pengalaman di bidang konstruksi terutama untuk solar panel yang efisien. Nanti itu kita kan belajar dari situ untuk pengembangan di Indonesia. Sementara itu, kerjasama ini akan saling membuka peluang lebih luas keduanya untuk investasi mempercepat pengembangan energi terbarukan sesuai dengan asta-cita pemerintah. Selain itu, kerjasama ini memberikan manfaat investasi strategis antara lain pengembangan sumber daya manusia terkait pembangunan listrik tenaga surya. Energy. This is Citicorp Renewable Energy Corp, CREC. So the first gigawatt that we will be energizing will be this year. So around 500 next month and another 500 by Q3, Q4. So which will end up 1.3 gigawatt from only 0.28 right now. Pada kesempatan yang sama, kedua perusahaan juga menandatangani framework agreement atau perjanjian kerangka kerja untuk investasi energi terbarukan di Indonesia dan pengembangan kredit karbon dari proyek-proyek energi terbarukan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, baik pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana update perdagangan ataupun posisi IHSG pada pagi hari ini. Kita lihat bersama, di sini IHSG tampak melemah 0,28% ke 6.949,4, kemudian top gainers datang dari ENRG, BRMS, kemudian BRPT, Bumi, ESA, Apex, Dewa, Enzia, Fore, dan juga GPRA. Tablo khusus ada Suli Jatibang, KPIG, kemudian juga ada Cleo, Inet, Halo, Mapi, Sent, dan juga Naik. Kalau kita lihat pergerakan di sektoral sudah cukup berubah dibandingkan dengan pada saat pembukaan tadi ya. Sudah beberapa sektor kemudian bergerak menguat. Sejauh ini dipimpin oleh sektor transportasi yang menguat 0,69%, sementara sektor yang melemah paling dalam adalah sektor properti yang melemah 0,55%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham. Saya Rosalin Ju. Dan saya Ki Adrian. Sampai jumpa.